Halo semua, selamat datang di channel Sinema Seru. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak part 1 dari serial Squid Game ini. Bagi yang belum, bisa diklik card di kanan atas. Di part 2 ini, kita akan bahas episode 4 sampai 6. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Peserta yang lolos langsung digiring kembali ke aula. Kemudian hasil dari game kedua diumumkan. Lalu makan siang pun dibagikan. Karena kelompok si preman ngantri 2 kali, otomatis ada 5 orang yang gak kebagian makanan. Memang kalau udah urusan perut, orang bisa jadi emosi. 당신들 뭐야? 왜 남의 걸 가로채는 건데? 내 거야! 내 거라고! 너 때문에 깨졌잖아, 이 개새끼야! 살던데 그게 이렇게. Dan kembali nyawa manusia dikonversi menjadi sejumlah nominal uang. Rupanya nomor 111 bersekongkol dengan beberapa staf untuk menjual organ dari para peserta yang tereliminasi. Karena backgroundnya si 111 memang adalah seorang dokter yang terkena kasus malapraktek, sehingga dia jadi bangkrut terlilit utang. Sebagai imbalan atas jasanya, si 111 akan dikasih bocoran mengenai game selanjutnya. Dan staf tersebut menyarankan kepada si dokter untuk mendekati tim yang paling kuat agar selamat. Karena malam nanti akan terjadi penyerangan dan peserta akan saling bunuh. Kemudian adegan kembali beralih ke aula. Melihat gelagat si preman, kalau membunuh peserta lain tidak mendapat hukuman, Sang-woo merasa akan ada kekacauan nanti malam. Dia menyarankan agar mereka tidak tidur malam nanti dan segera berkumpul jika ada penyerangan. Gi-hun melihat si cewek korut sendirian tidak ada teman. Jadi dia menawarkan untuk berkumpul bersama timnya jika terjadi penyerangan. Malamnya, tidak lama setelah lampu dimatikan, penyerangan pun terjadi. Suasananya brutal sekali. Mereka baru berhenti setelah si Pak Tua teriak-teriak ketakutan. Saat para staf men-scan para peserta yang tewas, tiba-tiba seorang staf menghampiri Gi-hun. Setelah kejadian itu, si cewek 212 meminta agar si preman setia kepadanya dan mengancam akan menghabisinya jika si preman mengkhianatinya. Seperti biasa, di balik selimut, Junho kembali mencatat hal penting di HP-nya dan tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Singkat cerita, pada esok harinya diumumkan kepada peserta untuk bersiap-siap menghadapi game ketiga. Gi-hun dan Sang-woo berdebat mengenai kriteria peserta yang akan diajak masuk ke tim mereka. Sang-woo berkeras untuk mencari anggota pria yang kuat, sementara Gi-hun menyarankan agar ada tambahan anggota wanita, karena siapa tahu game kali ini diperlukan anggota yang gesit dan lincah. Dan Sang-woo menyuruh masing-masing untuk mengajak 1 orang, sehingga jumlah mereka nanti pas 10 orang. 5명만 뽑으면 되니까 각자 흩어져서 1명씩 데리고 오는 거야. Si kakek tidak dapat mengajak orang untuk bergabung, sementara si cewek korut mengajak seorang wanita, yang mana hal itu membuat Sang-woo kesal. Udah dibilang jangan nambah anggota cewek, apalagi mereka masih kurang 1 orang lagi. Si cewek 212 yang sudah dibuang oleh si preman kemudian datang dan bergabung ke tim mereka. Makin kesel aja deh Sang-woo. Menurut dia timnya berisikan anggota yang lemah. Lalu para peserta diarahkan ke area permainan yang sudah disiapkan. 선정 시간이 끝났습니다. 일렬로 도열해 주시기 바랍니다. Ternyata game ketiga adalah permainan tarik tambang. Setelah diundi, tim si preman yang mendapat giliran pertama bertanding melawan tim 7. Kelihatan banget tim si preman begitu percaya diri karena tim mereka yang paling kuat. Giliran tim Gi-hun untuk bertanding dan mereka sudah langsung down ketika melihat tim lawan yang semua anggotanya laki-laki dan cukup bugar lah kelihatannya. Namun di dalam lift si kakek memberitahukan strategi dalam bermain tarik tambang.
penempatan posisi orang paling depan dan paling belakang, posisi kaki, posisi tali, juga posisi badan di 10 detik pertama sangat menentukan. Katanya, karena tidak ada strategi lain dan kayaknya strategi si kakek lumayan meyakinkan, ya daripada nggak ada, ya terpaksalah mereka manut aja. 위로 올리고 개 10초만 버티면은 Dan kelihatannya strategi si kakek berhasil. Ya, tapi karena ini tarik tambang bukan sembarang tarik tambang, pihak lawan juga nggak mau nyerah gitu aja. Mereka pun berusaha sekuat tenaga. Dan pelan-pelan keadaan berbalik. Mereka semakin tertarik ke depan. Ya iyalah, kalau ke belakang mah namanya keangkat. Di saat genting begitu, tiba-tiba Sangwoo mengambil keputusan dengan cepat. 내가 신고하면 딱 3발만 앞으로 가는 거 재생하는 거야. 하나, 둘, 셋. Keputusannya cukup ekstrim sih ya, dan mereka pun menang. Para staf pun mengangkut tubuh peserta yang tereliminasi, dan sindikat terselubung yang mengambil organ tubuh kembali beraksi, termasuk memanggil si dokter. Ternyata staf yang dilempar ke laut oleh Junho terlibat dalam sindikat tersebut. Jadi, Junho harus tetap memainkan peran sebagai staf nomor 29 dan terlibat dalam aksi komplotan tersebut. Rupanya tugas mereka menyelam untuk mengantarkan organ tersebut kepada penadah. Dan rekannya mulai curiga karena Junho tidak hadir dalam pengiriman sebelumnya, padahal udah dipanggil-panggil pakai kode Morse. Dan juga gerak-gerik Junho yang banyak nanya hal-hal yang sudah mereka lakukan, dan hal-hal lain yang seharusnya staf nomor 29 sudah tahu. 29번, 어제 어떻게 된 거야? 한 번만 더 이러면 너 아웃이야. Rekan yang lain pun mulai mencecar Junho dengan berbagai pertanyaan. Untungnya si dokter yang stres karena lelah fisik dan mental tiba-tiba berteriak memarahi mereka karena bukannya ngebantu biar cepat selesai, ini malah sibuk sendiri. 여긴 내 수술실이야. 일에 집중 좀 하자고. Gi-hun dan timnya sedang membahas bagaimana cara mereka bertahan kalau ada serangan malam lagi. Sementara Sangwoo mulai curiga kepada tim si preman yang sudah memilih orang yang kuat-kuat. Seakan-akan mereka tahu pertandingan yang akan berlangsung adalah tarik tambang. Padahal kan waktu itu belum diumumin gamenya apaan. 체격 좋은 놈들만 뽑고 무슨 게임을 할지 꼭 미리 안 것처럼. Si preman ngeledek Gi-hun yang lagi menyusun barikade pertahanan seadanya. Gi-hun malah balik mengingatkan si preman. 화장실 간다고 나가던데요? 나 같으면 기회 봐서 너부터 죽일 거야. 네가 제일 센 놈이니까. Karena kepikiran omongan Gi-hun, si preman memutuskan tidak ada penyerangan untuk malam ini. 오늘은 좀 쉬자. Dan untuk berjaga-jaga supaya lebih aman, tim Gi-hun memutuskan piket bergantian berpasangan. Pengambilan organ selesai. Junho dan rekannya bergegas untuk mengantarkan ke penadah. Si dokter meminta bocoran mengenai game selanjutnya, tapi para staf mengatakan belum ada informasi dari atasan. Mendengar hal itu, si dokter ngamuk. Dia bisa diterima di tim si preman cuma karena dia punya informasi bocoran game selanjutnya. Kalau dia kembali ke timnya tanpa bawa informasi apapun, maka dia bisa dibunuh oleh si preman. 잠깐! 여시가 가야지. 직접 꺼내서 던져줘. 개수작 부리지 마요. Lalu mereka mencoba untuk ngibulin si dokter. Rekan Junho yang semakin curiga mengancam Junho dengan pisau dan memaksanya untuk membuka topeng. Sambil membuka topengnya, diam-diam Junho mengeluarkan pistol dan balik mengancam rekannya. 누구야 너? Junho mengorek informasi dari rekannya dan katanya Junho bisa melihat daftar peserta di ruangan pimpinan. Rekannya ini memohon dan juga mengiming-imingi Junho dengan uang hasil penjualan organ. Karena muak mendengarnya, Junho langsung menembak orang itu. 이거 너 다 죽게 진짜. 네가 한 팀이 되면은. Sementara si dokter yang kabur sedang dikejar-kejar oleh staf tadi. Staf tadi berusaha untuk membujuk si dokter agar tenang dan sabar. Padahal dia mau menghabisi si dokter. Tiba-tiba, frontman menegaskan kembali bahwa mereka harus memberikan permainan yang adil kepada peserta. Berdasarkan informasi yang didapat, Junho pun mendatangi ruangan pemimpin.
alias si frontman. Staf melaporkan kepada frontman bahwa mereka menemukan mayat petugas di sebuah ruangan dan satu lagi mengambang di air. Alarm pun dibunyikan dan setiap ruangan staf diperiksa. Teridentifikasi bahwa staf nomor 29 menghilang. Kehadiran penyusup alias Junho mulai terendus. 한 놈이 더 있어. 이놈을 죽인 놈. 29번도 사라졌습니다. Kembali ke Junho, tampak dia berhasil menemukan gudang arsip di ruang pimpinan. Ternyata game ini rutin diadakan setiap tahun dan arsip mengenai data peserta tersimpan dengan rapi. Jadi, misalnya ada orang yang punya uang banyak tapi kelihatannya nggak kerja, jangan langsung dituduh babi ngepet ya. Siapa tahu dia itu pemenang Squid Game di Korea, terus milih tinggal di Indonesia karena biaya hidup lebih murah dan supaya kelihatan low profile aja gitu. Dan Junho menemukan fakta mengejutkan bahwa kakaknya adalah pemenang Squid Game tahun 2015. Dia pun memfoto dokumen-dokumen tersebut sebagai barang bukti nanti. Tiba-tiba telepon berdering dan terdengar langkah kaki mendekat. Junho pun bersembunyi. Terdengar frontman mengatakan bahwa permainan akan tetap terlaksana sesuai jadwal. Setelah frontman pergi, Junho mencoba menelpon 112 nomor darurat untuk panggilan polisi dan juga 119 untuk panggilan ambulan. Tapi rupanya telepon sudah disetting tidak bisa melakukan panggilan keluar. Dan tanpa disadari oleh Junho, dia meletakkan gagang telepon pada posisi yang berbeda. Aula dan para pemain diperiksa sebagai peringatan bahwa penyelenggara sangat menghormati permainan yang adil. Mayat petugas dan peserta yang curang digantung agar yang lain jangan coba-coba untuk melakukan hal yang sama. 이 세계에서 여러분 모두는 또 사과드립니다. Kemudian peserta dibawa untuk mengikuti game selanjutnya. Si preman pun kelihatan kesal karena mulai saat ini dia tidak punya bocoran lagi mengenai game berikutnya. Diumumkan bahwa game keempat dilakukan secara berpasangan. Peserta diberi waktu 10 menit untuk mencari pasangan masing-masing. 게임은 2인 1조로 진행됩니다. 2명씩 조를 짜주시기 바랍니다. Belajar dari permainan tarik tambang, para peserta menghindari untuk mencari pasangan orang tua ataupun wanita. Apalagi model si cewek 212, cerewet dan annoying banget. Dan saat Gi-hun hendak mengajak Sang-woo untuk berpasangan, rupanya Sang-woo memutuskan untuk berpasangan dengan Ali. Dan ini membuat suasana sempat jadi sedikit gak enak hati. 알리, 나랑 같이 하자. 아니야. Akhirnya si cewek korut berpasangan dengan cewek yang diajak gabung waktu permainan tarik tambang. Sementara Gi-hun yang awalnya tidak berminat untuk berpasangan dengan si kakek, tetapi karena kasihan akhirnya dia meminta si kakek untuk berpasangan dengannya. Karena jumlah pemain yang tersisa sekarang ganjil, dia takut yang tidak dapat pasangan akan tereliminasi secara otomatis. Dan tereliminasi di Squid Game artinya ya gitu kan. Waktu habis, semua peserta sudah mendapat pasangan kecuali si cewek 212. Dia panik, memaksa setiap orang untuk mengganti pasangannya dengan dia. Tapi nggak ada yang mau. 아직 짝이 없는데. Arena permainan kali ini disetting seperti halaman perumahan di gang kecil. Mirip-mirip kayak di Indonesia juga ya. Dan permainan kali ini adalah main kelereng. Ada juga yang nyebut istilahnya main gundu. Masing-masing peserta diberi satu kantong berisi 10 gundu. Dan mereka harus main gundu dengan pasangannya. Bebas main gundu model apa aja. Tebak ganjil genap boleh, yang modelnya dilempar boleh, disentil boleh, dijilat, diputar, dicelupin boleh. Intinya setelah waktu habis, yang bisa menang dari pasangannya itu yang lolos untuk lanjut ke game selanjutnya. Dan pasangannya akan dieliminasi. Dan di sini peserta kembali kena mental. Mereka pikir dengan pasangannya akan melawan tim yang lain. Makanya mereka memilih orang yang kuat atau yang sudah akrab atau sudah sehati dengan mereka. Ternyata yang mereka pilih itu yang akan menjadi lawan mereka. Paling parah sih pasangan yang suami istri. Ada beberapa yang main tebak ganjil genap, si preman dan juga Sang-woo dan Ali. Sang-woo mengajarkan aturan mainnya kepada Ali. Sementara si kakek penyakit demensianya kumat, dia mendadak pikun. Gi-hun jadi kalang kabut karena waktu terus berjalan dan mereka belum bermain sama sekali. 이제 해야 돼요. 싫어.
Pasangan si cewek korut mengajaknya bermain 1 putaran aja. Artinya sekali main taruhannya semua gundu yang mereka miliki, dan mengajak si cewek korut untuk ngobrol aja dulu. Mainnya nanti kalau waktu udah mau habis. 걸고 딱 한 판만 얘기. 얼굴 보고 민망할 일은 없잖아. Sangwo mulai panik karena Ali yang akunya baru kali ini main tebak ganjil genap malah menang terus. Begitu juga si preman. Dia kesel karena pasangan mainnya menang terus dan ngeledek dia terus-terusan. Gi-hun pun berhasil mengajak si kakek bermain. Mereka bermain ganjil genap dan si kakek rupanya bener-bener jago sampai gurunya si Gi-hun tinggal 1. Si preman yang kesal karena kalah melulu mengajak untuk ganti permainan, tapi karena pasangannya lagi menang ya jelas dia nggak mau. Lalu si preman minta ke staf yang jaga dan diizinkan. 게임 바꾸게 해줘. 그래야 공평. 인정합니다. Sementara si cewek korut ditanya-tanya seandainya dia menang permainan ini terus uangnya buat apa aja. Si cewek korut cerita dia mau ngeluarin keluarganya dari korut supaya bisa bahagia dan ngumpul bersama dan ngajak mereka jalan-jalan ke pulau eksotis. 넌 여기서 돈 벌어서 나가면 그걸로 뭐 할 거야? 동생이랑 같이 지낼 집 하나 구하고. Sangwo memohon ke Ali karena dia harus memenangkan game ini untuk keluarganya. Ali pun punya alasan yang sama. Akhirnya Sangwo memiliki sebuah ide dan dia minta Ali untuk percaya kepadanya. Dengan ide ini mereka berdua akan selamat dan bisa melanjutkan permainan berikutnya. 우리 둘 다 살 수 있는 방법이 있어. 어떻게 할 건데요? Sangwo menjelaskan gimana kalau semua tim gak bisa memenangkan gundu pasangannya. Masa iya semua peserta dieliminasi? Menurut Sangwo permainan gundu ini akan berlanjut jadi permainan antar tim. Dan dia meminta agar mereka berpencar untuk keliling melihat-lihat tim lain yang masih tersisa untuk menentukan strategi apa yang akan mereka ambil nanti. Dan untuk bertemu lagi 3 menit menjelang permainan berakhir. Dan supaya gundu si Ali aman, Sangwo membuatkan kantung leher dari kaosnya yang dengan diam-diam sudah dia tukar. Si preman dan pasangannya masing-masing tinggal punya 1 gundu untuk dilempar. Dan lemparan terakhir si preman gagal. Dan gak disangka lemparan pasangannya pasangan si preman pun mencoba kabur. Giliran pasangan si cewek korut yang cerita, dia masuk penjara karena ngebunuh ayahnya. Hal itu dia lakukan karena si ayah membunuh ibunya. Selama ini ayahnya sering melakukan kekerasan terhadap ibunya dan juga kekerasan seksual kepada dirinya. Padahal si ayah seorang pendeta. Sekeluarnya dari penjara, dia didatangi seseorang untuk mengikuti game ini. Intinya dia nggak tahu mau ngapain seandainya dia keluar sebagai pemenang game ini. 돈 가지고 나가면 뭐 할 건데? 생각해본 적 없어. 할 데가 없어서 온 거라. Gi-hun yang panik memanfaatkan kepikunan si kakek. Berkali-kali dia mencurangi si kakek. Walaupun sebenarnya dia nggak tega, tapi ya mau gimana? Dia atau saya gitu kira-kira. 홀 하나 둘 짝이라고 하셨잖아요. 내가 또 잤네. Dan ketika gundu si kakek tinggal 1, tiba-tiba dia kumat lagi, ngelantur. Pasangan si cewek korut memutuskan agar mereka bermain lempar gundu aja. Peraturannya simpel. Setelah dilempar, yang posisi gundunya paling dekat ke tembok, dia yang menang. Dan dia menyuruh si korut untuk ngelempar duluan. Ketika giliran dia malah sengaja ngelepas gundunya gitu aja. Si cewek korut nggak terima, tapi pasangannya bilang kalau dia tuh bingung, nggak tahu mau ngapain habis dari sini. Sementara si cewek korut punya cita-cita untuk ngumpulin keluarganya bareng-bareng. Ada. 너는 여기서 나갈 이유가 있지만 난 없어. 이유가 있는 사람이 나가는 게 맞잖아. Ali kebingungan manggil-manggil Sangwo. Akhirnya dia ngecek kantong yang dibikinin Sangwo. Ternyata isinya batu. Si cewek korut nggak tega untuk nengok ke belakang. Dia syok dengan keikhlasan rekannya itu. Si kakek rupanya tahu kalau dia dicurangin sama Gi-hun dan malah ngasih gundu terakhirnya ke Gi-hun. 내가 날 속이고 말이 되고 자네 거야. Sepanjang permainan, episode ini paling tragis ya menurut saya. 이름은 일남이야. 1번
Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita lanjutkan ke part 3 ya, yang akan ngebahas episode 7 sampai 9 alias sampai tamat.